Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amirin Art. Di konten video kali ini saya mau review seorang pelukis ya, yang berdomisili di Kota Bogor ya. Pelukis ini tentunya bukan sesuatu yang baru ya, artinya yang memang dipublikasi ya. Saya kira banyak sekali ya masyarakat sudah mengenal ya. Saya akan dialog ya, tanya-tanya siapa sih sosok pelukis yang menginspirasi ya. Saya katakan menginspirasi ya, karena begitu keren ya karya-karyanya yang kalau menurut saya banyak variatif, sampai sekarang lebih menekuni ke dunia lukisan batu ya. Nah, ini kita langsung bincang-bincang dengan Pak Duki Nurmala. Duki Nurmala. Nah, lihat nih performanya ya, keren ya. Nah, inilah seorang pelukis Duki Nurmala ya. Oke, Kang Duki kan akhir-akhir ini lebih saya pernah dulu review ya tentang perjalanan karya seni lukis Kang Duki. Diawali dengan menggambar atau drawing ya. Dulu beliau lebih akrab dengan lukisan, sketsanya, karya sketsanya, kemudian drawing, kemudian cat air. Bahkan sekarang menjadi satu interest atau daya tarik ketika mungkin magnet ya buat terutama dalam hal ini mungkin media ya gitu, yang ingin sekali menjadikan Kang Duki sebagai narsum ya, itu karena lukisan batunya. Nah, ini Kang Duki gimana sih Kang Duki bisa sekarang seolah-olah ini ada dunia dapat dunia baru mengeksplor atau mengekspresikan dirinya lewat melukis dengan menggunakan media batu. Apa yang bisa dirasakan akhirnya ini oleh Kang Duki ketika setelah menekuni lukisan batu? Alhamdulillah ya, setelah saya menekuni lukisan di media batu, banyak tawaran jadi narsum. Terus salah-salah saya kemarin ikut di pameran di Jakarta, di Bogor. Nah, kemudian yang pertama kali ya yang menjadi mengapresiasi karya seni lukis batu ini, kalau boleh tahu ya, ini kalau boleh dapat bocorannya, sebenarnya siapa yang pertama kali tuh bahwa karya lukisan batu Kang Duki itu ternyata ternyata karya gue diapresiasi nih. Siapa yang pertama kali mengapresiasi itu? Terus terang yang pertama mengapresiasi karya batu saya itu kolektor saya sendiri, namanya Pak Tono Wireja. Dia pengusaha di Bogor. Alhamdulillah dia banyak sampai saat ini pesan di batu untuk keperluan hiasan, souvenir dan lain-lain. Oke, Kang Duki, ini saya baru tahu ya, Kang Duki baru bongkar rahasia ini ya. Ternyata dulu Kang Duki pernah saya juga jadikan maksud ya, bahwa ide Kang Duki itu dulu mungkin lagi pilot lagi untuk marketing lukisan itu agak susah, dan ini kemudian Kang Duki kalau tidak salah waktu itu ya ke kali gitu ya, menemukan batu ya. Kang Duki kalau nggak salah waktu itu coba-coba melukis ya di batu, ternyata ini ya, ternyata ada seorang mungkin interest atau daya tarik sekali melukis batu. Nah, berarti Kang Duki seolah-olah di sini ada dua titik ya dipertemukan ya. Tadi siapa itu? Oh iya, iya kolektor saya. Di perjalanan saya untuk mencoba melukis di batu,
Nah, terus kemudian kebetulan si kolektor saya kan eh, pesan, jadi dia pengen dibuatkan lukisan di batu. Nah di situ jadi pas ya waktunya ya. Jadi pas saya lagi coba-coba, terus kemudian si kolektor saya minta pesan, ya alhamdulillah berjalan. Berarti itu ada sesuatu yang tidak di planning ya, yang seolah-olah ini dipertemukan dua titik. Di satu sisi Kang Duki mau explore diri ya, menggunakan media yang tidak habit ya, atau tidak biasa, misalkan dengan kertas, dengan kanvas, kemudian dengan batu. Kemudian Kang Duki mungkin kalau tidak salah itu ini ya, apa ya, kolektor aktif ya, artinya yang memang yang sering memesan lukisan ya, Kang Duki ya. Misalkan yang misalnya drawing di kertas ya. Cat air kebanyakan. Cat air ya. Oh begitu ketemu, kemudian minta dilukiskan di media batu. Di media batu. Waktu itu objeknya apa yang minta dilukiskan? Kalau nggak salah pesan kodok ya sama kura-kura itu. Oh kodok sama kura-kura ya. Nah itulah mungkin yang menjadi awal perjalanan Kang Duki, karya lukisan Kang Duki batu ini dikenal ya. Dia apa ya, di apa, banyak orang yang mungkin penasaran gitu kan melukis batu. Kemudian banyak juga media yang nyari Kang Duki gitu kan untuk dijadikan sebagai narsum, karena apa ya, keunikan itunya sendiri ya mungkin. Nah Kang Duki, saya pernah dengar nih, ini Kang Duki kalau tidak salah pernah dikritisi ya. Ini saya lupa itu siapa yang mengkritisinya, kalau nggak salah di pameran di mana itu. Saya mungkin Kang Duki pernah mengungkapkan ke saya waktu itu. Jadi ada mungkin dalam hal ini ada pengunjung ya, artinya ada pengunjung pameran. Pameran ya, kalau tidak salah waktu itu Kang Duki bilang, ini dia mengatakan gitu ya, padahal itu tanpa disadari Kang Duki berhadapan di samping mereka ya, berdua itu ya. Katanya ini lukisan, bukan lukisan, ini lebih ke painting ya, apa printing ya, sablon ya. Oh gitu. Nah itu apa sih Kang Duki waktu itu kan, kalau menurut saya kan, saya pasti penasaran loh. Ingin apa sih namanya, ingin wah ini bukan ini lukisan asli, ini lukisan gua gitu. Nah ini sikap Kang Duki waktu itu gimana? Enggak sih, saya biarin aja. Enggak komen, nggak tanggapi. Dan mereka juga yang nggak tahu kalau saya tuh di situ lukisnya. Kalau menurut saya itu adalah sikap yang pas ya, yang memang yang di apa ya, yang diambil oleh Kang Duki ya. Ya biarkan aja kalau menurut saya. Mereka cari tahu siapa itu Kang Duki. Ya itu apakah lukisannya itu yang tadi dipertanyakan itu printing atau memang apa handmade ya, itu lukisan tangan misalkan gitu kan. Saya kira mungkin mereka bisa nyari jawabannya, atau mungkin katakanlah sumber-sumber ya yang bisa dijadikan acuan bahwa ini terjawab loh, dengan mungkin lihat apa Kang Duki sering diundang, sering di ini, bahkan mungkin Kang Duki waktu itu ada mungkin media yang memang mengundang Kang Duki langsung praktek ya di situ ya. Iya, ada. Iya. Nah berarti itu terjawab, mudah-mudahan terjawab gitu kan. Apa sih yang ingin diharapkan oleh Kang Duki mungkin ke depannya, misalkan keinginannya mau apa gitu? Ya mungkin mencoba eksplor media lain lagi ya. Kayak sekarang kan udah mulai saya kayu. Itu sih pengen mencari sesuatu yang baru lagi. Kang Duki bisa melukis itu backgroundnya dari pendidikan formal, non formal atau informal? Saya otodidak. Otodidak ya. Tapi artinya mungkin punya guru kan? Ada guru ya? Ada, saya punya guru. Oh itu dengan siapa dulu? Guru saya Bapak Sukirno almarhum. Oh Sukirno. Beliau dulunya sebagai juru gambar di herbarium. Nah ini jadi Kang Duki itu sebenarnya masih tetap setia ya, tidak hanya melukis di batu, terutama ketika ada mungkin klien yang pesan ya, ingin apa lukisan ya. Nah Kang Duki masih tetap
konsisten juga gitu. Bukan konsisten, maksudnya di sini masih tetap menggarap juga lukisan yang ada di sini. Nah ini kalau tidak salah ini lukis gedung Balai kota. Balai Kota ya? Balai Kota Bogor. Nah ini Balai Kota Bogor nih, ukurannya berapa Kang Luki? Ini ukuran 200 cm kali 110 cm. Oh berarti 2 meter kali satu ini ya, 1 meter lebih 10 ya. Nah ini lukisan Balai Kota. Saya yakin ini yang pesan lukisan ini bukan, ini kalau saya lihat ukuran kemudian objeknya ya, ini bukan orang sembarangan saya yakin. Tapi nggak tahu di Kang Luki mau mengungkapkan nggak. Nah, kalau ini terserah Kang Luki ya, ini mau menginformasikan silakan, nggak juga silakan. Ini kali buat siapa ini? Jadi pesanan Pak Wali Kota Bogor, Kang Bima. Kang Bima? Iya. Wah mantap tuh, benar kan? Saya, ya kan, artinya orang yang memang mungkin ingin mengapresiasi Kang Luki ya, mungkin salah satu pelukis yang konsisten di Bogor. Saya kira Kang Luki udah pas loh jadi duta pelukis Bogor ya, kalau menurut saya pribadi ya, karena banyak sekali karya-karyanya, kemudian banyak sekali dijadikan narasumber, kemudian banyak sekali istilahnya menginspirasi orang ya. Artinya sepak terjangnya dulu mungkin sejak zaman dulu di era Soeharto ya, Pak Harto presidennya ya, dulu pernah dapat penghargaan. Saya kira udah pas jadi duta pelukis Bogor, bahkan mungkin salah satu duta pelukis Indonesia kalau menurut saya, karena konsistensinya ini. Nah ini lah, nih Wali Kota Bogor ya, ini pesan lukisannya. Ini udah ketiga kali beliau pesan. Oh ketiga kali? Iya, dulu objeknya tapi bukan ini dulu pertama dia pesan yang untuk lawang surkan, lawang surya bencana. Oh iya. Terus yang kedua pedestrian KRB kebun raya. Nah ini yang ketiga ya ini. Nah, oke nih, siapapun jadi yang ingin pesan karya Kang Luki, saya kira gini loh, Kang Luki menjadi salah satu yang saya sebut tadi, suatu saat insya Allah akan mendunia kalau menurut saya. Kalau saya lihat track record perjalanannya ya, sejarah Kang Luki, saya juga banyak mengikuti ya, karena memang konsisten dan memang intinya banyak mewakili Bogor ya, bahkan mungkin Jakarta juga sering ikut pameran ya gitu kan. Makanya yang memang ada yang interest mau pesan ke Kang Luki ya, nanti akan saya cantumkan ya, boleh Kang Luki ya di deskripsi ya. Boleh Kang Luki ya, boleh silakan deskripsi. Nanti boleh sebutkan IG Kang Luki, ada IG-nya ya. Coba Luki Nurmala. Luki Nurmala. Luki Nurmala aja. Kalau FB-nya sama Luki Nurmala ya. Doeki ya? Enggak, biasa. Duki, DUKI ya. DUKI, Noernya? Iya, Noer Mala. Noer, bukan Nur ya. NOER. Noer Mala, Nurmala. Oke. Sampai di sini ya review saya tentang salah seorang pelukis Bogor yang memang track recordnya sudah tidak diragukan lagi ya, terutama dalam kiprah berkesenian ya, yaitu sebagai seorang pelukis, tidak hanya sebagai seorang pelukis tapi sebagai seorang drafter juga. Nah ini mampu menginspirasi bahkan mungkin teman-teman dekatnya yang ada di Bogor ya, mungkin atau bahkan sampai ke Jakarta ya. Saya kira dia juga Kang Luki ini aktif juga di Galeri Nasional. Di Galeri Nasional, bahkan pengurus ya, betul pengurus. Ya salah satu anggota Galeri Nasional. Saya kira konsisten. Jadi mudah-mudahan ya obrolan saya, dialog saya dengan Kang Luki menjadi inspirasi, bahkan bisa menjadi literasi. Bagaimanapun juga kita harus terus bergerak. Kalau masalah konsisten atau konsisten itu pilihan. Saya kira Kang Luki sudah konsisten ya. Artinya tetap menekuni dunia seni lukis. Setuju ya Kang Luki ya? Iya. Amin. Yang terakhir Kang Luki, ini plus satu pertanyaan. Kang Luki misalkan yang terutama ini loh, Pak Luki saya yakin dalam nurani ingin berbagi ya. Dalam arti punya bakat,
kemampuan ya, tapi tentunya ingin berubah. Ada nggak sih Kang Duki misalkan punya keinginan cita-cita misalkan ingin punya sekolah seni lukis, misalkan ingin punya sanggar seni lukis atau ingin punya galeri ya yang artinya yang memadai ya, ada nggak cita-cita ke arah situ? Eh, pasti ada lah. Saya emang terutama galeri ya, galeri mungkin punya ya seperti sanggar ya, bisa istilahnya membagikan ilmu saya untuk orang banyak, jadi bisa bermanfaat gitu. Tapi kalau Kang Duki misalkan di endorse ada yang mensponsori siap, misalkan Siap. untuk nah, siapapun apa namanya pemerhati seni ya, terutama seni lukis ya di yang ada di Indonesia khususnya yang memang apa namanya punya keinginan atau untuk berbagi misalkan apa namanya memberikan apa edukasi ya untuk terutama yang berkaitan dengan seni itu sendiri, seni lukis ya misalkan. Nah ini Kang Duki ini apa tentunya butuh support dukungan ya, tadi sudah disampaikan ingin punya galeri misalkan ya, tentunya galeri ini bukan untuk personal ya tapi untuk orang lain, siapa satu bisa jadi salah satu literasi ya buat mungkin para mungkin anak-anak yang memang ingin belajar tentang seni ya, seni lukis misalkan atau menggambar, itu bisa menjadi satu apa namanya katakanlah wadah ya untuk berkeseni lukisan misalkan ya atau drawing misalkan. Nah ini Kang Duki ya nanti nah ini Kang Duki tentunya ya berharap lah ada mungkin endorse atau mungkin ada di sini ada seorang apa sih namanya tuh katakanlah sponsor misalkan yang ini apa siap misalkan mungkin menampung karya-karya Kang Duki galerinya gitu kan, apakah bentuknya kerjasama ya Kang Duki dan sebagainya. Iya, bisa. Intinya Kang Duki ingin berbagi ya, artinya ilmu pengetahuan dan pengalamannya tentang seni lukis. Oke, siapa tahu ada yang tertarik nanti bisa dihubungi Kang Duki ya. Terima kasih apa bincang-bincang saya dengan Kang Duki pelukis Bogor ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, menginspirasi ya. Amin. Oke, jika bermanfaat, jika menginspirasi silakan di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Jaya Laklus, seniman Bogor, pelukis Bogor, seniman Indonesia, pelukis Indonesia. Amin, amin, amin. Mantap.